Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pramadi dengan NIM 230246067. Matkul Kriminologi kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 paradigma kejahatan menurut Simeca dan Lee. Mungkin bisa langsung saja. Kajian tentang kejahatan telah menjadi pusat perhatian para ilmuwan sosial sejak abad ke-19. Upaya memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan dan bagaimana masyarakat meresponnya melahirkan berbagai pendekatan dalam ilmu kriminologi. Di antara upaya sistematis untuk mengelompokkan teori-teori kriminologi adalah apa yang dilakukan oleh Simeca dan Lee, yang membagi pemikiran tentang kejahatan ke dalam 3 paradigma besar, yakni paradigma positivis, paradigma interaksionis, dan paradigma sosialis atau konflik. Ketiga paradigma ini mencerminkan 3 cara pandang berbeda terhadap hakikat kejahatan. Pembagian paradigma ini penting karena membantu peneliti, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan memahami bahwa kejahatan bukan hanya peristiwa hukum semata, melainkan juga fenomena sosial dan moral yang kompleks. Setiap paradigma memiliki asumsi dasar, metode penelitian, serta implikasi kebijakan yang berbeda. Dengan demikian, memahami ketiga paradigma ini menjadi kunci untuk membangun sistem hukum yang lebih manusiawi, adil, dan efektif. Yang pertama ada paradigma positivis, yang dimana itu kejahatan sebagai fenomena yang dapat diukur secara ilmiah. Paradigma positivis merupakan fondasi awal dari kriminologi modern. Lahir pada abad ke-19, paradigma ini terinspirasi oleh positivisme Auguste Comte yang menegaskan bahwa fenomena sosial harus dipelajari secara empiris seperti halnya fenomena alam. Dalam paradigma ini, kejahatan dilihat sebagai perilaku yang dapat dijelaskan secara objektif melalui sebab akibat dan diprediksi berdasarkan hukum ilmiah, yang dimana itu artinya pelaku kejahatan bukan semata-mata makhluk yang memiliki kehendak bebas, melainkan individu yang tindakannya dipengaruhi oleh kondisi tertentu seperti biologis, psikologis, maupun sosial. Tokoh utama paradigma ini adalah Cesare Lombroso, seorang dokter asal Italia yang dianggap sebagai bapak kriminologi modern. Melalui teorinya tentang atavisme, Lombroso menyatakan bahwa pelaku kejahatan memiliki ciri-ciri fisik tertentu yang menunjukkan kemunduran evolusioner. Misalnya rahang besar, alis tebal, atau tengkorak menonjol. Ia percaya bahwa sebagai orang memang dilahirkan sebagai penjahat. Meski teori Lombroso kini banyak dikritik, pendekatannya ilmiahnya memberi dasar bagi lahir kriminologi empiris. Selain Lombroso, Émile Durkheim memperluas paradigma positivis dengan pandangan bahwa kejahatan adalah fenomena sosial yang normal. Menurut Durkheim, kejahatan selalu ada dalam setiap masyarakat dan berfungsi menegaskan batas moral serta memperkuat solidaritas sosial. Tanpa kejahatan, masyarakat tidak dapat membedakan mana yang benar dan salah. Pemikiran ini memperluas paradigma positivis ke arah sosiologis, menandai bahwa penyebab kejahatan tidak hanya ada dalam individu, tetapi juga dalam struktur sosial. Adapun kritik dan relevansi paradigma positivis, yaitu
Kelebihan paradigma positivis adalah kemampuannya memberikan dasar ilmiah bagi studi kejahatan dan penanggulangannya. Pendekatan ini menghasilkan metode statistik, survei sosial, dan observasi empiris yang sangat berguna untuk merumuskan kebijakan publik berbasis data. Misalnya, teori strain dari Robert Camerton menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika individu gagal mencapai tujuan sosial melalui cara yang sah, sehingga ia memilih cara ilegal. Namun, paradigma ini juga tidak luput dari kritik. Ia sering dianggap terlalu deterministik karena karena menganggap manusia sebagai objek pasif yang dikendalikan oleh faktor eksternal. Selain itu, pandangan ini bisa menimbulkan stigmatisasi, terutama ketika faktor biologis dijadikan dasar untuk menentukan kecenderungan kriminal seseorang. Dalam konteks modern, paradigma positivis tetap relevan, tetapi harus diimbangi dengan pemahaman yang lebih humanistik bahwa pelaku kejahatan memiliki kapasitas untuk berubah dan dipengaruhi oleh konteks sosial yang lebih luas. Dan yang kedua, paradigma interaksionis atau juga kejahatan sebagai konstruksi sosial. Paradigma kedua yang dikemukakan oleh Simeca dan Lee adalah paradigma interaksionis. Paradigma ini lahir sebagai reaksi terhadap determinisme paradigma positivis. Ia berakar dari interaksionisme simbolik, suatu teori dalam sosiologi yang menekankan bahwa makna sosial dibangun melalui proses interaksi antar individu. Dalam paradigma ini, kejahatan tidak dilihat sebagai perilaku yang secara objektif salah, melainkan sebagai hasil dari definisi sosial yang diberikan masyarakat terhadap suatu tindakan. Tokoh penting paradigma ini adalah Howard S. Becker yang mengembangkan labeling teori. Becker menyatakan bahwa seseorang baru dianggap penjahat ketika masyarakat atau aparat hukum melabelinya. Label sosial ini memiliki dampak besar terhadap identitas pelaku. Ketika seseorang dilabeli sebagai penjahat, ia cenderung mengalami stigma atau penolakan sosial, bahkan kehilangan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat membuatnya benar-benar berperilaku kriminal. Selain Becker, Edwin Lemert memperkenalkan konsep primary deviance dan secondary deviance. Primary deviance adalah pelanggaran awal yang mungkin bersifat ringan, sedangkan secondary deviance terjadi ketika individu menginternalisasi label sosial dan menjadikan perilaku menyimpang sebagai bagian dari identitas dirinya. Paradigma interaksionis dengan demikian menggeser fokus dari siapa yang melakukan kejahatan menjadi bagaimana masyarakat mendefinisikan dan merespon kejahatan. Adapun kritik dan implikasi paradigma interaksionis yaitu paradigma interaksionis memberikan pemahaman yang lebih manusiawi tentang kejahatan karena ia menyoroti peran masyarakat dan institusi
sosial dalam menciptakan serta memperkuat perilaku menyimpang. Pendekatan ini melahirkan ide-ide baru seperti restoratif justice dan diversion, di mana fokusnya bukan pada menghukum pelaku, melainkan memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, paradigma ini juga dikritik karena dianggap kurang menjelaskan penyebab awal kejahatan. Ia terlalu fokus pada proses sosial setelah pelaku dilabeli, bukan pada alasan mengapa seseorang pertama kali melakukan tindakan menyimpang. Selain itu, paradigma ini kadang sulit diterapkan dalam sistem hukum yang menuntut kepastian dan objektivitas. Meskipun demikian, dalam konteks keadilan restoratif dan pembinaan sosial, paradigma interaksionis tetap sangat relevan. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah paradigma sosialis, yang dimana kejahatan sebagai produk ketimpangan sosial. Paradigma ketiga adalah paradigma sosialis, atau sering disebut paradigma konflik. Paradigma ini lahir dari teori Marxis yang menekankan bahwa masyarakat terbagi menjadi kelas-kelas sosial yang saling berkonflik akibat ketimpangan ekonomi. Dalam pandangan ini, hukum bukanlah instrumen keadilan yang netral, melainkan alat kelas berkuasa untuk mempertahankan dominasinya. Oleh karena itu, kejahatan dipandang sebagai hasil dari struktur sosial yang eksploitatif dan tidak adil. Tokoh-tokoh seperti Richard Quinay dan William Campbell berpendapat bahwa definisi kejahatan dibuat oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk melindungi kepentingannya. Kejahatan kelas bawah seperti pencurian atau perampokan seringkali dihukum berat dibandingkan kejahatan kelas atas. Sementara kalau misalnya kejahatan kelas atas seperti korupsi atau kejahatan korporasi sering mendapatkan perlakuan ringan atau bahkan tidak dianggap sebagai kejahatan. Paradigma ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan sekedar persoalan individu, melainkan refleksi dari ketimpangan struktural. Adapun kritik dan relevansi paradigma sosial ini. Paradigma sosialis memberikan kontribusi penting dalam membuka mata terhadap hubungan antara kekuasaan, ekonomi, dan hukum. Ia menegaskan bahwa kepentingan sosial dan eksploitasi ekonomi adalah akar banyak kejahatan di masyarakat. Paradigma ini juga mendorong reformasi sosial yang lebih luas, seperti keadilan ekonomi, pemerataan kesempatan, dan penghapusan kemiskinan sebagai bagian dari strategi pencegahan kejahatan. Namun, paradigma ini juga menuai kritik karena dianggap terlalu ideologis dan politis. Fokus yang berlebihan pada struktur sosial dapat mengabaikan tanggung jawab individu. Meski demikian, di era globalisasi dan kapitalisme modern, paradigma sosial tetap relevan.
terutama dalam menjelaskan kejahatan korporasi, kejahatan lingkungan, dan ketimpangan dalam penegakan hukum. serta ketiga paradigma yang dikemukakan oleh Simeca dan Lee menggambarkan evolusi pemikiran dalam kriminologi dari masa ke masa. Paradigma positivis menyoroti kejahatan sebagai akibat dari faktor deterministik yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Kalau paradigma interaksionis ini mengajarkan bahwa kejahatan adalah hasil proses sosial dan pelabelan. Sedangkan kalau paradigma sosialis menegaskan bahwa akar kejahatan terdapat pada struktur sosial dan ketimpangan ekonomi. Dengan memahami ketiga paradigma ini secara komprehensif, kita dapat melihat bahwa kejahatan bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga fenomena sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara multidisipliner, memperhatikan faktor individu atau positivis, memperbaiki hubungan sosial atau interaksionis, dan mengubah struktur yang tidak adil atau sosialis. Hanya dengan cara itulah kebijakan hukum dapat benar-benar menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Mungkin penjabaran dari saya tentang 3 paradigma kejahatan menurut Simeca dan Lee cukup sekian, dan terima kasih.